Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal atau 4 tips yang perlu kita lakukan untuk menjaga dan mempertahankan semangat takwa pasca Ramadan. Hari ini hari Rabu yang terakhir kalau saya tidak salah di bulan suci Ramadan. Rabu depan itu kita sudah memasuki Idul Fitri. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita. Malam ini malam yang ke-23 dan hari ini puasa yang ke-24 sedang kita jalani. Tentunya kita berdoa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang terbaik, dipanjangkan umur kita, bertemu dengan Ramadan yang akan datang ketika kita meninggal dunia. Marilah kita berdoa semoga kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mu'takifin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan yang belum berniat i'tikaf, mari kita berniat i'tikaf. Yang sudah berniat, kita lanjutkan i'tikaf kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai apa yang kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang membatasi amal ibadah kita hanya sebatas di bulan suci Ramadan. Kita i'tikaf, alhamdulillah malam ini Masjid Raya sudah lebih awal melakukan i'tikaf, ada qiyamul lail maksudnya. Apakah kemudian qiyamul lail itu hanya kita lakukan di bulan suci Ramadan? Kemudian kita bersedekah, membantu anak yatim, apakah kemudian kita hanya melakukan di bulan suci Ramadan? Tidak ada ayat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang membatasi semangat kita untuk hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Beberapa ceramah yang lalu saya pernah mengatakan bahwa kalau kita hanya semangat beribadah di bulan suci Ramadan, qiyamul lail hanya di bulan suci Ramadan, seakan-akan kita tidak menyembah Allah, tapi kita menyembah Ramadan. Ketika Ramadan pergi kita berhenti, seakan-akan Ramadan itu yang menyebabkan kita untuk berbuat kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu terbatas pada momentum-momentum tertentu. Padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang dijanjikan pahala yang begitu banyak harus bertahan, dan itu adalah pencirian dari orang yang bertakwa. Bagaimana setelah dia keluar dari Ramadan terjadi perubahan-perubahan hidupnya yang sangat berarti karena dia telah masuk dalam madrasah Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal atau 4 tips yang perlu kita lakukan untuk menjaga dan mempertahankan semangat takwa pasca Ramadan. Hari ini hari Rabu yang terakhir kalau saya tidak salah di bulan suci Ramadan. Rabu depan itu kita sudah memasuki Idul Fitri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah Rabu depan ketika Idul Fitri semangat kita ibadah sholat subuh masih ramai sebagaimana hari ini ataupun di masjid-masjid di kampung-kampung kita? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang ingin saya ketengahkan kepada kita semua. Bagaimana kemudian kita menjaga semangat kita untuk tetap taat, untuk tetap soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pribadi yang selalu mencintai kebaikan. Karena kebaikan itu menggaransi kebahagiaan. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa
ketika kita continue dan terus menerus melakukan amal kebaikan yang kita lakukan karena Allah, bukan kita lakukan karena masuk bulan suci Ramadan, bukan kita lakukan karena momentum tertentu, tapi kita lakukan karena Allah, baik dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyibah, yaitu hidup yang menenangkan, hidup yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat kita dalam qiyamul lail, semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam membaca Al-Qur'an itu tetap kita jadikan pekerjaan yang kita cintai. Mungkin kualitasnya bolehlah sedikit diturunkan. Misalnya, di antara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hari ini sudah ada yang sudah mengkhatamkan 2 kali Al-Qur'an. Ada yang hari ini mungkin sudah memasuki juz yang ke-23. Ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pasca Ramadan apa komitmen kita? Saya tetap akan melakukan kebaikan ini. Maka kalau saya di bulan suci Ramadan 1 hari 1 juz, di luar bulan suci Ramadan mungkin karena kesibukan kita meningkat, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah tetap baca Al-Quran, turunkan targetnya menjadi setengah juz. Tapi kalau kemudian kita bisa mempertahankannya, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau untuk melakukan kebaikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebahagian sahabat dari kalangan yang tidak terlalu kaya, boleh kita katakan dia miskin. Dia cemburu kepada para sahabat yang mempunyai harta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami cemburu kepada mereka yang punya harta. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian cemburu? Kami qiyamul lail, mereka qiyamul lail. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami berzikir, mereka berzikir. Tapi ya Rasulullah, mereka bersedekah dengan hartanya, kami tidak melakukannya. Kami tidak mampu untuk melakukannya. Ada ghirah, kecemburuan terhadap amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Di sini kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mempertahankan kebaikan ini kita perlu berkawan dengan orang-orang yang baik. Buat komunitas kebaikan. Jadi kita berteman dengan orang baik, nanti kita lihat. Terkadang ketika kita sholat ataupun ketika kita baca Quran, perasaan kita udah banyak kali baca Quran. Tapi ternyata ketemu dengan orang soleh yang lain, dia bukan hanya baca Quran, dia bangun qiyamul lail, dia bersedekah. Itu yang kemudian membuat kita cemburu. Jadi ada fastabiqul khairat pada jiwa kita. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga stamina kita tetap bersama Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu pedoman hidup. Al-Quran itu cahaya bagi kehidupan kita. Maka jangan pernah melepaskan diri, jangan pernah melewati hari-hari yang Allah berikan kepada kita, kecuali di hari itu kita telah membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama menegaskan, Nazal Al-Quran liya'mala bihi fattakhidhu tilawatu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Oleh karenanya bacalah Al-Quran untuk kemudian diamalkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pastikan tidak ada hari yang kita lalui kecuali kita telah membaca Al-Quran untuk tetap menjaga stamina kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, bagaimana kita menjaga stamina kita? Tetaplah kita menjadi orang yang mengejar nilai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati di dalam keadaan berislam. Jadi semua kita sudah menjadi muslim, tapi tidak semua kita menjadi muttaqin. Tapi semua orang muttaqin pasti muslim. Maka gelar muttaqin itu berada pada puncak daripada gelar seorang muslim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa itu mungkin berbeda di antara kita bersama, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan ke amal soleh kita, kedekatan kita kepada Allah dari waktu ke waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Disinilah kemudian kita perlu berdoa banyak-banyak kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, balikkan, tetapkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankan ketakwaan yang sudah kita dapat. Apapun pelajaran yang sudah kita dapat di bulan suci Ramadan ini, misalnya sebagai contoh, kita kan susah marah di bulan suci Ramadan. La taghdab walakal jannah. Karena kita dalam keadaan tidak makan, maka kita bisa menekan amarah kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertahankan mengelola amarah ini di bulan-bulan nantinya setelah bulan suci Ramadan. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian kita mempertahankan komitmen kita untuk tetap mempertahankan nilai yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah puasa sunnah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu bulan itu ada Ayyamul Bid, yaitu puasa hari putih 13, 14, 15. Ataupun kemudian bisa juga kita berpuasa Senin, Kamis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa juga kalau fisik kita kuat ambil puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, buka, besok puasa lagi, terus kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersabda, la yasummu 'abda yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yawm wijhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan api neraka dari wajahnya sejauh 70 tahun perjalanan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa, jaga puasa kita dengan puasa sunnah. Setelah ini nanti ada puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, lanjutkan kemudian membiasakan dengan Senin dan Kamis. Kalau kemudian kuat ambil Ayyamul Bid, yaitu 12, 13, 14. Ya 13, 14, 15 kita berpuasa, kemudian tetap baca Al-Quran, bangun komunitas orang-orang soleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selalu kemudian mengaca diri, lihat orang lain, wah dia sudah mengkhatamkan Al-Quran, saya belum. Dan ini bisa kita lakukan apabila kemudian kita berada dalam komunitas orang-orang yang soleh. Mungkin kalau Bapak tadi malam qiyamul lail di rumah, mungkin semangatnya nggak seperti ini gitu Pak. Imamnya bacaannya bagus, kemudian kita datang ke masjid, lihat kawan-kawan baca Quran, tertarik kita ngambil Quran lalu tilawah lagi. Tapi kalau di rumah mungkin kita sendiri. Inilah kekuatan jamaah, bahwa ketika kita berada dalam komunitas orang-orang soleh, maka kita dengan mudah akan tergerakkan untuk melakukan amal soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhirnya kita berharap Allah panjangkan umur kita, Allah tambah amal soleh bagi kita. Karena Rasulullah mengatakan orang yang terbaik adalah man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik di antara kita panjang umurnya, banyak amal solehnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, temukan kita dengan Ramadan yang akan datang, kesempatan diberikan oleh Allah untuk memproduksi kebaikan sebanyak mungkin, dan mudah-mudahan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita semua hadir bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا،
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله.